Kayaknya anjay itu nggak bener deh guys. Mending lu ngomongnya lebih ke kon. Halo, gila siang-siang gini udah panas. Gua kedatangan tamu panas bro. Lutfi Agiza. Lutfi Agiza. Anjir, salah ngomong gua. Nggak apa-apa dong, Nggak apa-apa. Oke. Lu lagi everywhere ya bro ya? Terus begitu tos kacamata harus dibuka lalu ya? Iya biar beneran ini. Oh iya. Takutnya tadi dijadiin meme mukanya lain. Oh lain ya bener-bener. Oh Lutfi beneran. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Kita mulai topik ini dengan nggak apa? usah yang itu dulu lah ya. Ya oke. Gue pengen tahu dia, lu tuh dari mana sih asal muasal lu? Gua dari Semarang dan gua salah satu orang yang pernah nonton lu. Serius lu? Serius. Kurang lebih 2010 lu konser di Semarang. Ingat gua. Gua sempet ikutan mosingan zaman dulu. Iya. Gua berantem gara-gara nonton lu. Serius lu? Sumpah. Enggak, lu Kenakalan berantem itu remaja, ngapain? kan? Lu ngapain berantem? Dia senggol-senggolan gitu. Gua kan nggak ngerti ya gitu. Gua senggol-senggol, pukul. Nah, pas lu dipukul lu ngomong anjay gitu enggak? Enggak, belum tahu. Belum tahu. Oke. Gua dipukul, gua tarik orangnya, gua tarik ke pinggir, udahlah. Itu pengalaman dulu. Pengalaman dulu. Gitu. Berarti kita udah saling mengenal dari dulu sebenarnya. Sebenarnya. Gua mengenal lu tapi lu nggak mengenal. Gua mengenal lu sekarang. Gara-gara Biasa. anjay. Berarti lu anak Semarang. Anak Semarang. Tujuan lu ke Jakarta mau ngapain tadinya? 2014 gue mulai syuting di Semarang. Di Jakarta. Jakarta Tapi- apa? Sinetron FTV? Oke, berangkat gue 2013 gue nyebut brand nggak apa-apa ya. Gue Nggak apa. jadi elemen 2013 perwakilan Jawa Tengah. Berarti Juara badan lu satu. kotak-kotak dong? Iya dulu. Sekarang? Sekarang ya udah begini Ya, Pak. oke, Kebanyakan oke. nasi kotak syuting. Oke. Nah, 2014 dari 2013 gue jadi elemen, model elemen itu sampai nasional. Heeh. 2013 juga gue mulai iklan sampai syuting. 2014 gue tentukan diri gue untuk gue Menjadi? terjun di entertain. Oke. Gue putusin cari makan di sini, gue bertahan hidup di Yes. dunia entertain, FTV, sinetron, Mm, film beberapa kali gitu. Dan di 2020 gue nggak tahu tiba-tiba nama gue se Indonesia tahu. Ya Oke. mungkin ada yang belum tahu juga sih. Tahu lah, siapa yang nggak tahu lu. Lu gimana lu sih anjay? Ya gitu sekarang orang. Iya sih. Padahal dia nggak kenal sama lu, tapi lu dikatain anjay gitu. Gitu. Iya bener juga. Ini udah mau bridging masuk ke situ ya. Iya. Tapi oke, itu tujuan lo. Oke. Sebelum lu ngomong anjay, lu membuat kontroversi anjay, lu ngapain tuh sebelum itu? Main sinetron, main FTV? main sinetron, main FTV ada kok beberapa judul gue di YouTube juga ada. Pak. Oke, judulnya bukan anjay tapi kan? Bukan dong. Oke. Kan PH Wak. Oh, PH. Tuh, produser gue ada di sini satu. Oh, ada Dulu satu. Ternyata. Oh, itu. Iya. Oh my Gue god. pernah syuting sama dia promo jauh-jauh sampai mana ya? Purwakarta ya? Iya. Oh, lu udah temenan lama sama dia? Iya. Dia ngomong anjay nggak dulu? Ngomong gak sih? Gak tahu ya? Gak tahu sih gue gitu. Lu parah lu bro. Akhirnya lu memutuskan untuk gua mau bahas anjay, nggak bener nih kalimat. Apa nih motivasi lu? Jarang nggak ada orang yang memikirkan segitunya. Oke. Biasa orang, aduh gue harus main film apa lagi ya, gue harus bikin lagu apa lagi. Oke. Lu mikir, aduh gue harus ini gitu loh. Kok anjay gitu loh. Oke. Kenapa anjay lu bahas? Kenapa? Nah, jadi gini. Gua denger kalimat anjay, anjrit, anjir, BGST. Dari BGST dulu. apaan tuh bang? Oh BGST. Ya kan? Gue denger itu tapi gue nggak tahu. Waduh. Ini nggak pernah ada yang bahas nih. Oke. Bahasa slang, bahasa tongkrongan. Oke. Nggak ada yang bahas bukan untuk menyalahkan ya. Iya. Tapi nggak pernah ada yang memberikan edukasinya. Karena ketika sesuatu hal yang tidak diedukasi, orang bisa gunakan itu untuk dua hal, positif dan negatif. Oke. Setuju nggak? Belum tahu nih. Tar dulu ya. Oke. Lu bahas anjay BGST. Mm-mm. Akhirnya lu mutusin buat membahas itu. Yes. Lu membahasnya serius banget ya? Gue serius. Gua tahu. Gua ada berita nih, ada berita. ada berita. Ada 10 berita. Gua Iya, harus sebut, iya. ada pembentukan baru, ada apa. Yang bilang kalau maaf, anjay itu adalah plesetan atau bahasa yang diperhalus dari kata aslinya adalah maaf, anjing. Oke. Gue berpikir, ini kalau anak kecil ikut-ikutan ngomong gini, tapi nggak tahu cara ngomongnya ditujukan kepada siapa, ngomongnya kalimatnya selanjutnya apa, bisa jadi nyakitin hati orang. Oh, Karena banyak anak-anak kecil yang ngomong kayak gitu. banyak. Banyak. Contohnya? Contoh. Di komplek gua nih, kita kan tetangga ternyata. Tetangga. Pas lagi ada anak kecil main sepeda usia 5 sampai 8 tahun. Lagi belajar naik sepeda, gel, jatuh. Jatuh. Teman sebelahnya, sebayanya, syukurin kamu jatuh, anjay. Anak kecil 5 sampai 8 tahun. Itu gua ngeliat live. Di depan mata gua tuh ada fenomenanya. Ada. Oke. Terus gua cari
di sosial media. Ada anak kecil ngomong gini, balonku ada 5 anjay. Anjay, oke. Ada lagi. Usia 5 sampai 10 tahun tuh. Oke, gue stop. Balonku ada 5 anjay. Nah, salahnya di mana? Oke, dari dulu ada nggak? Nggak ada. Ya udah, berarti ada sesuatu yang ditambahkan kalimat anjay itu. Padahal ada 5 anjay. Harusnya kan nggak kayak gitu. Oke. Tapi itu salah nggak? Nggak salah juga. Oke. Tapi ini menarik dibahas. Oh, oke. Nah, tapi ini menarik dibahas. Menarik dibahas bagi gue ya. Oke. Karena gue menemukan beritanya adalah anjay itu tadi apa? Anju. Nah, jadi balonku ada 5 anjing. Nah, yang gue khawatirkan adalah anak-anak kecil ini kalau nggak bisa menggunakan itu dengan tepat. Oke. Gitu mas. Makanya gue bawa ke pakar. Saya bukan Mas Heto, iya kan? Mas. Bro. Oke. Gue bawa ini ke pakar bahasa. Oke. Ke pakar bahasa. Oh iya, kan ada video gue dan nonton belum, jangan lupa subscribe. Oh iya. Berarti lu bawa itu ke tata bahasa. Yes. Lu bawa ke tata boga nggak? Enggak ya? Itu kan bahasa Indonesia. Oh iya. Kalau itu bahasa Inggris gue bawa ke bahasa Inggris, bahasa Inggris. Tepat dong. Makanya ke tata bahasa bukan ke tata boga ya. Betul. Gue menanyakan bukan ngadu. Gue nanyain. Lu nanya ke dia. Ada berita anjay itu maaf, ini anjing, ini fenomenanya seperti ini, gimana menurut pakar bahasa? Gua stop lagi. Lu saking kepikirannya, lu kepikiran untuk ngubungin tata bahasa. Iya. Edukasi kan? Yang jawab bukan gua. Berarti sampai lu ngubungin itu tata bahasa, lu kepikiran banget dong. Oh iya dong. Lu concern terhadap anak kecil, terhadap generasi kita selanjutnya tentunya. Berarti motivasi lu ini jujur hanya untuk mengedukasi anak kecil, biar anak kecil lebih sopan. Yes. Buat gua juga ya. Buat gua juga. Karena bagi gua manusia itu bukan kita dulunya seperti apa, kita dulunya buruknya seperti apa. Tapi terus tadi siapa, Pak? Oh enggak, kira ada orang tadi. Tapi manusia adalah kita kedepannya seperti apa. Berarti itu timbul keresahan lu pure dari hati nurani lu. Yes. Karena lu pingin bangsa ini maju. Yes, sesimpel itu kok. Sesimpel itu. Dan bukan untuk menyakiti hati orang. Dan bukan untuk melarang. Tapi kenyataannya banyak yang sakit hati, banyak yang bete. Gimana? Berarti lu kan orang yang mulia dong. Mulia nggak mulia itu dipandang sudut pandang orang yang melihat. Tapi dengan statement lu membenari anak kecil, membuat bangsa ini lebih maju dengan ngomong aja, berarti lu mulia banget aslinya. Ya asli memberikan sebuah edukasi gitu. Harusnya edukasi kan bisa dilakukan oleh siapapun kan. Nggak harus jadi guru jadi bisa edukasi, enggak dong. Nggak harus. Ya. Jadi seorang Lutfi aja bisa mengedukasi orang. Bang Onat aja bisa mengedukasi orang. Dengan cara apa ya? Waduh, rokoknya kesini. Sorry. Ke tata bahasa, ternyata dalam berbahasa ini ada ilmu linguistik. Linguistik. Oke, linguistik. Kalau lingua lu tau nggak? Lilin. Oh, gue ketuaannya. Nah, di linguistik itu ada namanya semantik dan leksikon. Semantik dan leksikon. Oke. Semantiknya dari case ini. Sekali lagi ya, case ini tuh bukan dari saya yang bilang anjing, tapi dari berita. Yang gue tanyain ke pakar bahasa. Semantiknya adalah anjay. Nah, semantik ini ternyata memiliki namanya leksikon. Leksikon adalah arti sesungguhnya dari kalimat tersebut. Anjay itu berarti anjing, leksikonnya. Berarti secara langsung ketika kita bicara semantik sama dengan kita ngomong leksikon. Apa? Anjing. Ya, menurut berita yang ini. Berita si tata bahasa. Ya, dari berita ini yang dijawab oleh tata bahasa. Oke. Jadi case-nya dari sini, bukan dari saya. Case-nya dari si tata bahasa, bukan dari berita yang gue tanyakan langsung gitu. Karena jujur gue nggak percaya nih. Masa sih anjay itu anjing? Gue tanyain, bener gak? Oh ternyata bener kalau kalimatnya seperti ini. Sebentar, masa sih anjay itu anjing? Jadi lu nggak tahu anjay itu apa tadinya? Enggak lah. 2008 ya kan gini, maksudnya gue tahu tapi nggak tahu yang jelas yang mana, karena di KBBI nggak ada, di KBBI nggak ada mas. Jadi tadinya anjay menurut lu apa? Nggak jelas. Multi tafsir. Yes. Kalau Multivision udah pernah main di situ, Pak? Pernah. Oke. Hotline 666. Film gua. Pertama ingat tuh ya. Nggak, jadi anjay itu lu nggak tahu artinya apa. Misalnya, wih rokok lu filter nih, anjay gitu. Itu salah nggak? Ya nggak jelas. Gua nggak tahu pada saat itu ya. Nah, setelah lu tahu nih ya. Nah, wih celananya keren banget, anjay. Itu salah nggak? Betul, dari sini gua tahu kalau ternyata berbahasa itu ada tadi ya semantik sama leksikon. Nah, itu tujuannya adalah membuka orang untuk berpikiran mau dijadikan apa nih kalimat ini, kata ini, jadikan kalimat positif, bisa menjadi kagum kayak tadi. Iya, kayak Vi rambut lu keren deh, anjay, keren. Nah, di mana lu anjay? Nah, itu bisa jadi positif menurut lu ya. Tapi ketika itu diterima gue jadi hal yang makin akrab, itu positif. Tapi itu kata itu bisa jadi negatif ketika
lu ngomong kayak tadi, tapi orang itu nggak terima, merasa direndahkan. Ada nggak yang pernah terjadi yang lu ceritain? Ya banyak lah pak. Banyak pak. Tapi mereka kan nggak mungkin orang baru up. kenal. Oh mereka nggak speak up. Iya. Lu mewakili mereka speak ya. up. Dan tujuan gua supaya hal ini jangan sampai ke ranah pidana. Ada orang merasa tersakiti gara-gara dikata-katain anjay untuk menghina. Laporan polisi ada. Jangan sampai. Makanya gua kasih edukasinya ini. Wow, Lutfi the education guy. Nggak, tapi ada nggak orang yang pernah dikatain anjay dan dia tersinggung? Ada nggak di sekitar lu? Nyatanya Komnas Perlindungan Anak Pak Aris Merdeka kemarin merilis pers banyak pak. Sebelum gua ngomong, banyak orang tua yang resah. Itu anak saya kenapa ya sekarang jadi ngomong anjay terus? Wah itu jangan-jangan gara-gara yang rapper suka ngomong ANJ aye gitu. Patunya anjay. Enggak, gua nggak pernah menyalahkan siapapun. ya kan dia nyanyi lagu itu bro. Tapi itu kan dia menjelaskan itu ekspresi kesenangan, bahagia, nggak apa-apa. Tapi kan diikutin sama yang tadi anak kecil itu. Berarti lu nggak suka sama dia dong? Bukan. Tapi gua memberikan wawasan ini supaya para orang tua di rumah jangan dengerin tuh orang. Bukan. Ya. Ajarin anaknya untuk menggunakan bahasa itu untuk hal yang positif. Contohnya, anjay positif. Yang tadi gua bilang. Nih. Anjay, kopinya enak banget. Positif. Coba kalau yang negatif sambil minum kopi. Anjay gak enak gitu. Enggak. Gimana coba kalau yang negatifnya ya? Soalnya gue masih belum nemu nih di mana sisi negatifnya. Oke. Kayak gini loh. Ini warkop ya. Warkop. Gua tamu nih. Oke. Anjay gak enak banget nih kopinya, siapa yang bikin? Najis. Itu negatif. Lah sekarang lu coba lu pikirin, negatifnya itu karena lu teriak gak enak, apa kayak anjay gak enak banget nih kopi? Bahasa beda dong. I know. Bahasa apapun itu bisa jadi negatif mas. Jadi mau ngomong anjay, mau ngomong apa, kita contohkan ya, gue pernah ngomong di Deddy Kobuser, pendek. Deddy Dukun lu udah samperin juga? Belum, habis ini minta kontaknya. Oke. Di Om Deddy gue bilang kalimat biasa positif bisa jadi negatif. Contohnya setuju. Contohnya pendek. Positif ya. Positif. Misalnya apa namanya, tripod lu ternyata bisa jadi pendek juga ya. Simple. Tripod lu bisa jadi pendek juga ya. Oke, yang kedua. Onat, weh, otak lu cuman Onat, otak lu cuman pendek cuma segini ya. Emang. Tapi yang ngomong orang lain. Oh, yang ngomong orang lain ya. Oke. Lu nyadar nggak ada orang bilang, otaknya Onat mah pendek cuma segini. Mikir dia. Itu negatif. Terhina ke lu? Jujur aja. Terhina gua. Negatif. Nah, itu. Jadi bahasa itu bisa jadi hal yang positif dan negatif. Nah, gue hadir di sini memberikan sudut pandang ini loh anjay, bisa lu gunakan jadi positif, bisa lu gunakan negatif. Dan please, ketika lu mau menggunakan ini, tahu tempatnya supaya tidak ada orang yang tersakiti. Simple. Oh. Dan gue nggak ngelarang. Udah ngerti gue. Lu nggak ngelarang? Nggak ngelarang. Soalnya kan ada video dari tim gue yang ngomong, pokoknya semua YouTuber atau artis yang ngomong anjing take down sekarang. Itu berarti lu melarang dong. Ayo dong. Lebih baik. Berarti kan gue tanya nih di part pertama. Berarti kalau memang ada influencer atau YouTuber atau apa menggunakan kalimat itu, lebih baik minta maaf. Itu benar. Gue lihat tuh di Instagram. Minta maaf. Dan kalau bisa di take down. Kalau itu unsurnya negatif. Paham nggak? Kalau kayak Uus, dia tuh negatif kan? Anjing bangsat ya. Itu gimana? Take down lu, Uus. Enggak. Gue nggak ngomong ya. Lah, gue nggak ngomong. Coba lu ulang kalimat lo. Yang gue ngomong minta take down adalah gini. Coba siapa? Nih, contoh. Sayang Instagram gue udah di take down. Oh udah kan? Malah lu kan yang di take down. Lu bilangkan gaya sih. Enggak, gue lupa filter komen, Wak. Oh, oke. Lupa gue. Kenapa? Nah, di Instagram gue itu ataupun dimanapun banyak orang ngomong anjay ini untuk menghina. Nah, lebih baik di take down itu maksudnya dihapus. Jangan digunakan untuk menghina gitu loh. Oke. Paham nggak? Masih rancu. Makanya gue bilang kan banyak konten yang di kreator. take down. Ada Uus, ada siapa tuh Reza Arab, ada yang tiap hari ngomong Nikita kita Mirzani aja Ki, kalau ngomong apa erek anjing gitu loh. Take down nggak Nikita Mirzani ini sekarang? Kenapa? Gini, yang di take down adalah ketika ini menjadi sebuah cacian, maksud gua. Paham nggak? Itu banyak yang buat jadi cacian anjaynya itu. Jadi menunjukkan orang untuk mengajari, nih lo kalau lu mau pengen ngomong pakai anjay untuk jadi cacian nih kayak gini, itu yang jangan gitu loh. Kalau lu ngomong anjay untuk ekspresi, untuk
untuk yang kayak tadi, woi anjay minumannya enak, iya, itu nggak apa-apa. Ada orang itu merasa jadi makin akrab, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi ada nggak satu public figure yang nyerang lu abis-abisan pol, saking nggak sukanya sama lu? Gue nggak pernah ngerasa diserang, Pak. Tapi lebih dia apa? Caci maki? Enggak. Dia apa? Ludahin pernah? Nah ya. Gua Nggak, soalnya kan Instagram lu gila komennya 28.000, 50.000. Sebenarnya mereka nggak caci, sebenarnya mereka perhatian sama gua. Oh, lu. Simple gitu. Iya. Karena gua nggak pernah nganggap mereka itu musuh. Tapi mereka nganggap lu musuh. Karena kebebasan pendapat itu adalah hak segala bangsa. Lu bebas berpendapat negatif, Oke. berpendapat pro, Oke. kontra. Gua juga berhak. Lu juga berhak dong. Iya. Dan gua menyikapi ini bukan sebagai berantem. Buktinya, gua datang ke tempat lu walaupun gua tahu lu kontra. Oke. Simpel kan? Pelajaran yang paling penting adalah kita berbeda pendapat, Tapi kita harus tetap berteman. Salam. Onat Lutfi 2021 ya. Iya. Kota Depok. Jaya. Dan sebenarnya apa yang gue lakukan ini adalah ancang-ancang orang untuk menghadapi politik ke depan. 2021 ada politik nih. Ancang-ancang biar orang pada ngomong jatuh. Ancang-ancang buat orang ketika kita beda pendapat di luar ya sudah, tapi ketika kehidupan nyata kita friend. Oh, lu mikirnya sejauh itu. Itu jadi salah satu juga. Lu tuh berarti sebenarnya pintar banget ya. Wah, nggak tahu nih. Memainkan skema Nggak ini tahu. ya. Gue sempet tes IQ 128 sih. Nggak tahu itu pintar apa enggak. Oke. Tapi sih tulisannya cerdas. Oke, karena 128. saking cerdasnya makanya lu ngambil kalimat anjay. Itu yang lu jadiin topik. Kan itu kan out of the box banget dong. Iya. Maksud gue buat orang ngapain kan nih? Banyak dong orang ngomong nggak penting banget nih orang anjay dibahas gitu. Tapi viral, Pak. Kata lu kan viral itu susah. Dan akhirnya lu ngerasa bam gitu ya. Iya. Tapi lu bersyukur nggak? Ya disyukuri segala sesuatu, kita harus bersyukur. Karena kita hidup di bawah Tuhan, di bawah Allah. Jadi kalau nggak syukurin mau kemana hidup lu? Exactly, betul sekali. Astagfirullahaladzim Lutfi, gue banyak pelajaran banget, ya ampun. Oke. Nggak, tapi ada nggak public figure yang menurut lu ini keterlaluan nyerang gue? Gini, yang gue lakukan ini tidak pernah menyerang siapapun, ya. Gue tidak pernah menyebutkan nama siapapun itu, siapapun. Siapapun? Ya, gue hanya memberikan edukasi bagi orang yang ngomong anjay. Oke. Termasuk gue juga. 2018 gue ngomong anjay. Nah itu lu ngomong. Yes, edukasi ini membuktikan bahwa untuk diri gue juga. Jadi lu nggak akan pernah ngomong anjay sembarangan. Yes, of course, itu kan pelajaran, ya kan. Dan yang gue lakukan ini bukan untuk menyindir ataupun memojokkan salah satu pihak manapun. Itu lu nggak ada maksud apapun? Enggak ada lah. Karena kan banyak kesinggung tuh artis-artis gue liat. Ya kalau tersinggung berarti dia memikirkan, gini, edukasi itu tujuannya gini. Edukasi itu memberikan sesuatu untuk orang yang tidak mengerti jadi mengerti. Oke. Orang yang mengerti jadi paham. Oke. Orang yang paham jadi bisa lebih Bijak. simple kan. Oh. Dan orang yang tidak memahami, orang yang tidak sependapat bisa menyikapinya dengan baik. Simple. Jadi lu hanya ingin mengedukasi masyarakat kalau anjay itu bisa salah gunakan loh. Yes. Itu ya. Sebenarnya apapun bisa disalahgunakan. Apapun. Apapun. Tapi lu mungkin memilihnya anjay duluan aja nih yang paling ngetren gitu ya. Contoh apalagi? Benda. Pisau. Oke. Pisau ini bisa jadiin positif untuk apa? Untuk bantu motong-motong. Oke. Tapi pisau juga bisa menjadi alat untuk menyakiti seseorang. Oke. Sesimpel itu, Mas. Pisau. Iya, ya itu ibarat kata Gunting. Bisa buat nusuk, bisa gunting rambut. bisa buat motong yang lain. Oke. Kacamata positif. Oh, bisa jadi negatif. Apa? Pas dibuka gini Jaja Miharja. Apaan tuh? Matanya cuma satu. Enggak, bisa negatif juga. Misalnya kacamata lu nih, kacamata gua. Ini minus 5. Ada orang yang pakai minus 5. Dilepas. Picak matanya. Diinjak kacamatanya nggak bisa dipakai. Ntar nubruk gimana? Oke. Jadi intinya ini apa sih? Intinya edukasi lu ini gue agak masih rancu. Apa? Intinya, lu sekarang jadi ngerti nggak kalau anjay itu? Gak ngerti gue tetep. Gini, intinya. Menurut gue edukasi lu tuh rancu juk nih. Orang yang nggak tahu anjay bisa jadi tahu ngomong anjay. Yang udah ngomong anjay jadi bisa mengerti ngomongnya anjay ini digunakan ke siapa. Tapi apakah itu sepenting itu buat lu ajarin? Lihat, bukankah kita diciptakan juga udah cukup? Karena kalau ini nggak penting, nggak mungkin DPR yang dibahas, bro.
Emang dibahas di DPR? Enggak, DPR sempat ada yang ngomong, orang DPR ya maksudnya. Bukan di rapat pleno kan ya. Sempat ada yang ikut membahas. Sampai ada di news. Berarti ini menarik untuk dibahas. Kani kita tuh pernah bilang sama gua. Viral itu nggak gampang. Banyak orang yang sampai nyebarin video bokepnya, video grepe-grepe ini sebarin. Atau sampai buka-buka baju dikit. Nggak viral-viral. Viral itu ada titipan dari yang kuasa. Ketika lu bisa membawa keviralan lu ini menjadi hal yang positif, good. Tapi lu membawa keviralan lu untuk makin jadi orang yang buruk, itu lu pertanggungjawabkan di atas. Nah, lu merasa ini lu menjadi orang yang baik dengan memviralkan kalimat anjay? Enggak menjadi orang baik sih, gue nggak merasa. Tapi gue berusaha menjadi diri gue lebih baik dari sebelumnya. Gue menginformasikan kepada orang di Indonesia. Kalau diterima baik, ya alhamdulillah. Kalau tidak diterima baik, toh lu viral juga. Gue minta maaf kalau itu menyakiti hati kalian. Simple. Tapi lu menanggapi netizen yang ngatain lu sampai brutal sih ya. Gue ngeliatnya brutal ya. Lu santai? Santai. Oh, viral ya? Sosial media tutup selesai. Iya. Kalau udah nyata baru ya. Ya jadi gini. Ini poin bagus banget gue harus ngomong. Di case yang sedang terjadi viralnya gue ini, gue mohon sama netizen. Lu mohon? Gue mohon nih. Tolong bedakan di mana kita bersikap di sosial media, di mana kita bersikap di dunia nyata. Ketika di sosial media lu bawa ke kehidupan nyata, itu jadinya juga nggak baik juga. Jadi addictive, ya kan? Ketika kondisi kehidupan nyata lu bawa ke sosial media, lu tidak punya privasi. Jadi lu harus tahu nih garis titik tengahnya, tidak abu-abunya. Jadi netizen yang smart gitu loh. Lu boleh bully gua di sosial media, tapi ketika udah ya sudah. Gitu loh. Nah ini buktinya kayak kita. Ini Kak Onat ini tua banget ya. Bro Onat ini smart people gitu. Smart people gue? Nah, gue Deddy Kobusier kan? Oh iya, Deddy Kobusier. Smart netizen. Lu boleh kontra di luar, tapi nyatanya kita baik-baik aja. Ya. Ini yang gue pengen tunjukin. Oh, itu poin lu ya? Oh iya. Gak apa-apa, beda di medsos santai. Mau ngatain apa, tapi kalau di dunia nyata ya kita friend gitu ya. Kan gue juga gak ngerugiin kalian kan di sosial media. Gak tahu pada rugi gak tuh netizennya? Enggak, malah gue rugi, Wak. Malah lu? Gue rugi. Instagram gue hilang. Instagram gue hilang. Sampai sekarang? Hilang Masian. Entar lu, Instagram lu hilang itu kenapa? Di report. Sama? Ya sama netizen itu. Ih jahat banget sih netizen pada nge-report lo. Enggak, lu yang report enggak? Gua enggak. Gua soalnya habis main film, Bro. 28 hari gua enggak pulang. Demi lu nih gua pulang. Bintang tamu siapa? Anjay. Gua harus ketemu lu. Gua pengen karena gua jujur. Film lu apaan? Banyak film gua ada 4. Promo dong. Keluarga Selamat ada entar. Udah mau keluar ya. Oke, gua udah mulai dapet poin nih sih sebenarnya. Cuman yang gua masih agak rancu adalah emang lu segitu concern nih. Nih, gua netizen ya ceritanya ya. Banyak nih netizen nih, gue mewakili. Nih orang speak banget sih, sosok iniin anjay, edukasi anak kecil. Bilang aja mau cari nama lu tong. Banyak dong. Lu ada pikiran itu nggak? Enggak juga. Apa gue harus menunjukkan konten yang main game sambil ngomong maaf kasar anjing tai bangsatnya tuh? Apa harus kayak gitu? Wah itu ada tuh yang main. Apa yang take down nggak tuh orang? Enggak. Apa yang seperti itu yang harus didukung? Atau yang memberikan sebuah wawasan untuk kita bisa mikir nih mau pakai apa enggak, mau dipakai di mana, yang seperti gue. Tapi malahan yang seperti gue malah giliran orang yang ngomong wih keren gitu ya. Yang ditakutin di pelajaran ini, gue takut generasi kita selanjutnya atau anak remaja kita pengen berpikir kritis, memukakan pendapat di sosial media, jadi takut karena case gue Instagramnya malah hilang. Lu bayangin nggak kalau ada orang yang berpikir kritis, tujuannya baik, tujuannya positif, bukan malah edukasi, dihujat. Malah dia saat keluar dihujat, terus dia hilang. Akan ada lagi nggak orang-orang seperti gua yang berpikiran kritis ke depannya? Takut ya? Iya. Tapi malah banyak orang yang mau ngomong pakai maaf, anjing tuh yang itu gua seperti game gitu. Iya. Wih, malah seru. Lu punya pesan nggak buat orang itu? Ayolah, lu jangan ngomong kayak gitu lah untuk mengedukasi, bantuin lu lah. Kalau kalian ngerasa nyaman dengan hal yang kayak tadi main game ngomong-ngomong kayak gitu, ya silakan anggaplah itu jadi entertain. Tapi tolong jangan jadikan sebuah karakter atau habit dalam perilaku kehidupan sehari kalian. Simple. Oh anjir. Jadi menurut lu kalau dia menerapkan kalimat itu di kehidupan nyata atau real salah? Bukan salah, kasihan. Dia jadi habit yang buruk.
Dia jadi habit yang buruk. Iya, ngomong kayak Tapi gitu. itu kan freedom of speech. Orang bebas dong. Yes, tapi kalau itu jadi habit, lu ngomong sama orang lebih tua kebiasaan kayak gitu gimana? Ya itu nggak benar sih. Cuman kan Ya, kadang-kadang udah. itu kan hanya untuk membranding dirinya. Ya, tapi Kayak lu, gue juga curiga. Jangan ini brandingan lu biar terkenal. Oke, gini Mas. Ngerti nggak lo? Gini. Dalam teori psikologi, Heeh. gua S1 psikologi. Oke. Ada namanya sesuatu hal yang diajarkan kepada anak ketika itu continuous positif ataupun negatif ya. Yes. Anak itu akan menjadi peniru ulung. Berarti apapun yang diajarin diikuti. Yes. Dan itu menjadi sebuah habit. Oke. Dan ketika habit itu sudah terbentuk, dia akan rubah itu susah banget. Oke. Dia ada namanya relearn. Teori relearn itu menerapkan susah banget, apalagi jadi habit. Contohnya adalah ketika kita puasa. Dalam 11 bulan kita nggak biasa puasa, tapi di hari 1 bulan itu kita bulan Ramadan kita harus puasa. Oke. Di hari pertama tubuh kita ngerasa puasa itu berat banget. Berat banget. Karena kita learn. Kita belajar ulang. Oke. Biasanya kita minum jam 8, makan jam sekian. Yes. Jadi enggak. Oke. Itu baru puasa. Gimana perilaku? Oke. Perilaku yang suka ngomong-ngomong kayak gitu di medsos. Yes. Ketika lu nanti ketemu bos lu udah terbiasa gini atau ketemu orang yang maaf lebih penting daripada lu, lu keceplosan ceplot ngomong kayak gitu. Apa yang dipikiran orang itu? Itu yang mau lo edukasikan gitu. Karena bahasa itu menunjukkan bangsa, Mas. Lu mau nggak sih jadi calon wali kota Depok abis ini? Dukung Onat dan Lutfi. Iya kan? 2021. Iya. Nggak, tapi lu concern banget ya sama orang-orang yang ngomong kayak gitu karena lu takut dia itu nanti ketemu orang yang lebih penting, itu dia jadi ngomong begitu, terus ada fansnya ngikutin begitu. Betul. Dan itu salah. Lebih baik nggak usah lah ngomong kayak gitu loh. Nah, tapi kan, lebih nggak usah lah ngomong gitu. Tadi jawab, lalu siapa ngatur-ngatur gue? Yes. Bener nggak gue? Kan gue nggak ngatur, lebih baik. Oh, lebih baik. Oke, ngerti gue. Tahu nggak? Lebih baik Lebih itu maksudnya apa? Tahu kan? Tahu. Bukan Lebih melarang. baik jangan ngomong seperti itu. Berarti boleh nggak? Boleh. Ya udah. Tapi lebih baik jangan dong, karena itu merusak bangsa. Edukasinya adalah lebih baik itu. Jadi gue sudah mengingatkan. Oke. Simple. Ya kalau lu mau ngomong gitu mah terserah lu. Terserah lu. Yang penting gue udah ingetin ya. Kalau itu tidak baik buat bangsa dan negara. Karena gue berkontribusi di sini, itu tujuannya simple banget. Gue membantu pahlawan tanda jasa. Dari mulai guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, sampai dosen, pemuka agama, para ulama yang mengajarkan sesuatu yang baik. Gue mendukung ini. Oh my god. Berarti lu part of them lah ya. Iya betul, walaupun gue bukan guru loh, tapi gue berusaha memberikan suatu hal yang baik. Kenapa lu dicaci maki? Simple. Tujuan lu baik. Iya. Ya, Kalau nggak diterima ya sudah, ngapain harus malah itu gue setuju sih ya. Kalau lu ngomong gitu, itu terserah gue dong. Iya. Lu aja ngomong bla 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 ini aja gua nggak itu kan ya. Maksud lu gitu ya? Berarti lu shock dong. Begitu lu ingin berbuat baik, kok malah gue diserang ya? Gue sedikit aneh aja sama zaman sekarang. Yang baik dicaci, dihina, yang buruk disanjung. Oke. Nah, yang buruk disanjung itu siapa sih? Ya, gak usah diomongin lah. Ya udah, tapi banyak. Banyak. Asyap. Ngomong asyap ya. Ngomong asyap nih. Ini gue jujur salut banget sama Atta Halilintar. Kenapa? Karena rambutnya warna-warni kan? No. Asyap bandananya. Asyap itu jargon. Kata dasarnya apa? Siap. Positif nggak? Positif. Jadi enak. Jargon tuh sesimpel itu harusnya. Asyap. Itu oke, entar aku. Berarti asyap menurut lu keren? Keren, bagus. Bahasa tongkrongan juga lu bisa jadiin bagus. Contohnya kalau bahasa tongkrongan anak gaul sambil minum-minum santai nih, wine gitu ya. Jargon. Kalau gua gini, enak minumannya nyet. Gua kasar dong. Nanti gua kalau ketemu bos gua, wah dia langsung Lu ngomongnya. ngomongnya ke siapa? Ke lu, ke teman-teman tongkrongan. Gue nerima kan, nggak ada masalah kalau itu jadi akrab. Tapi kalau lu ngomong nyet ke maaf nih, ya pejabat lewat nyet, enak gak nyet? Oh. Mikir nggak lu? Tapi kayak pejabatnya bukan monyet lagi. Ya. Nah, kalau gue sih iya. Lu keceplosan ngomong gitu sama orang itu, Lu ngatain gue monyet, lah emang lu ya. Parah lu. Gue nggak ngomong ya. Gue udah ngerti sih poin lo. Sebenarnya lu itu hanya ingin, lu tidak melarang orang ngomong anjay. Sama sekali tidak. Lu tidak melarang. Tidak. Tapi lu nggak suka. Lebih baik
Lu pinter ya, melintir ya. Oke. Lebih baik kok. Oke, lebih baik lu jangan ngucapin kalimat anjay. Untuk negatif. Untuk negatif. Jangan dipotong-potong. Rancu lagi tuh ya. Iya. Kalau untuk positif boleh. Iya. Dan lu kepikiran ya untuk bahas itu gitu loh. Lu kepikiran nggak? Enggak penting buat gua. Tapi kalau lu kepikiran, lu yang viral kemarin. Oh, gitu. Atau kita mau flashback aja ya? Kita flashback ini 2 minggu yang lalu. Ini udah balik nih. Balik situ ya. Lutfi anjing banget. Lu bahas kata anjay coba. Oh ya. Anjay gitu ya. Kayaknya anjay itu nggak bener deh guys. Mending lu ngomongnya lebih ke Oh enggak, oke. Sekarang udah gue setelah pembicaraan gini gue udah mulai nangkep poin lo sih. Tadi gue nggak nangkep. Gue bingung. Ini orang ngapain sih gitu loh, ngapain sih lo gitu ya. Sekarang gue udah ngerti edukasi yang mau lo ajarkan. Berarti sekarang gini, ya hak semua orang ya. Oh iya, of course. Hak semua orang nih. Betul. Mau orang suka sama lu gara-gara lu dibilang nggak penting, lu mau cari sensasi, lu terima. Ya terserah. Yang penting lu udah mengedukasi, Yeah. masuk ke lu bodo amat. Ya enggak ya urusan gua dong. Yeah. Kenapa lu yang heboh gitu ya? Yeah. Hebohnya kayak Webcycle, heboh. Lu mancing promonya bagus Bagus ya? Mancing endorse-nya bagus. Yoi. Oke, gua harus belajar nih. Iya kan? Mau gudang garam enak nih, udah korek nggak? Gilus Mix ada nggak? Gak, Nama? aduh, udah putus kontrak kita. Siapa tahu bisa masuk lagi ya? Oh, ini. Gilus. Siapa bilang putus kontrak nih? Lanjutin besok ya. Ini bikin kopi, nih lu minum kopi, gak bakal kembung bro. Woi, Langsung keren. nge-lag nih. Pas gue minum gini. Ya, lu tuh bandel lagi. Semua orang. Gue jujur ya, lu marah nggak sama gue kalau gue menganggap lu sebagai lu itu sebenarnya lagi pingin mencari something yang bisa bikin nama lu naik. Anjay ah. Jadi ini pandangan gue, ini nggak apa-apa, jangan tersinggung ya. Ini pandangan gue terhadap lu ya. Oh ini orang sah sih, mau lu ngajarin orang ABCD kan untuk menjadi viral dan dipandang orang susah ya. Emang gue susah. Betul. Ya kalau lu bisa main film yang bagus, bikin musik yang bagus, viral. Cuman kalau kayak cuman selebgram, youtuber, lu mesti punya something dong. Nah, lu marah nggak kalau gue ngomong gini? Ini sebenarnya cuman brandingan lu, biar orang ngomongin lu. Dan terbukti works. Sebenarnya lu nggak segitunya. Lu bete nggak sama gue kalau gue ngomong gitu? Enggak. Karena juga gue nggak kepikiran bakal viral. Bohong. Ya gimana caranya? Ya sampai lu telepon si Tata Boga, siapa Tata Bahasa? Lah kan itu SOP ketika kita bertanya kepada pakar. Contoh lah. Jadi lu nggak mau mengakui ini brandingan lu supaya lu naik. Ya gue nggak tahu. Gue melakukan ya. Gue punya 5 part nih. Oke. Yang pertama. Yang pertama. Ya sih kayak janganlah. Ya udah soto. Sama. Yang pertama itu tata bahasa. Karena Tata ini bahasa. bahasa Indonesia. Oke. Bener dong. Gue menanyakan bahasa Indonesia yang gue pengen tanyain ke tata bahasa. Oke. Setuju nggak? Biasa aja. Ya. Apa gue tanyain ke bahasa Inggris? Lebih ke tata busana ada nggak? Ivan Gunawan dong. Oke. Yang Coba, kedua. bener nggak? Bener dulu nggak? Menurut lu? Bahasa Indonesia gue tanyain ke pakar bahasa Indonesia. Sejujurnya kalau gua nggak begitu concern di situ sih. Gua nggak ngejudge orang gara-gara dia ngomong monyet anjing bangsat. Bentar dulu. Kan lu tanya kenapa anjay? Kenapa anjay? Anjay ini bahasa Indonesia. Gue tanyain ke pakar bahasa Tata bahasa. Indonesia. Bener dong? Benar. Tapi lu sampai sekepikiran untuk nanya, menurut gua udah ngapain? Karena gue sering nonton Mbak Nana, Mata Najwa. Ketika kita pengen bertanya suatu hal, tanyalah ke bidangnya. Oke. Simple. Oke. Gue tanya ke bidangnya. Tata bahasa. Oke. Setelah itu gue tahu, oh ternyata benar gitu. Gue tanya ke psikolog. Kenapa? Ada efeknya nggak? Lu nggak nyampe ke psikolog? Ada, part 2 psikolog. Gara-gara anjay. Iya. Lu tanya. Efeknya apa ke perkembangan anak? Yang jawab bukan gua. Psikolog. Kata psikolognya apa? Ya kalau tadi ketika anak itu diberikan suatu hal yang positif atau negatif, anak itu menerima ulung. Ketika nanti jadi habit itu akan susah merubahnya. Dia akan relearn. Itu poin edukasinya. Yang ketiga gue pengen tanya ke ahli agama. Ahli agama. Oke. Ya, kayak apa ya? Ustaz ataupun yang lain. Karena gue muslim ya gue tanya ke muslim. Kalau kata Pak Ustadz apa? Entar dulu, gue siapin dulu 3. Terus gue tanya ke lawyer. Oke. Kenapa? Karena gue takut ketika ada orang yang ngomong tadi kita bahas ini bisa jadi pidana. Oke. Langkah-langkah supaya tidak terjadi apa? Emang bisa ngomong anjay masuk pidana? Sebenarnya bukan ngomong apapun bisa, Pak. Tapi asal dia tersinggung. Iya. Ketika ada orang tidak terima, kalau di sosial media UU ITE kalau nggak salah ya pasal 27. Kalau secara langsung tindakan tidak menyenangkan 310. Tapi kalau salah maaf koreksi. Nah, gue mencegah hal itu terjadi.
dengan edukasi ini. Oke. Karena banyak orang yang ngomong anjing bisa sampai ke pidana. Karena orang emosi, marah-marah, iya. merendahkan martabat. Jangan sampai kata anjay ini jadi kayak gitu. Edukasinya di sini. Berarti sebenarnya edukasi lu positif banget ya? Iya. Kalau kita berbincang ini lu positif banget dong. Ya simpel. Kalau lu menerima positif, alhamdulillah. Itu adalah goal. Kalau lu menerima negatif ya tolong jangan digunakan itu di tempat yang salah. Simpel. Oh, oke. Itu poin lu ya? Ya, yang kelima ada LSM, pendapat LSM. Gue mau lari ke Komnas Anak ataupun ke Komnas ini. Ini cuma gara-gara anjay, lu ambil kelima itu? Ya kan bener SOP-nya. Yang ngomong sesuai bidang-bidangnya. Yang salah adalah ketika gue tidak melibatkan 5 bidang ini, gue jawab semua. Gue siapa? Lu siapa sih tadi? Lutfi ya? Onat. Oh, Onat ya. Oke. Lu riset segitunya. Loh, iya dong. Demi konten. Ya kan positif. Oke. Demi konten kalau positif kenapa enggak? Nah, lebih bahaya kalau demi konten gue ngomong gini. Anjay dalam bahasa Indonesia itu kayak gini salah. Oh, dalam psikolog itu sekiri ini. Gue yang ngomong sendiri. Dalam segi lawyer seperti ini. Gue siapa? Bukan kapasitas gue ngomong itu. Itu salah. Ngerti gue sekarang. Oke. Itu asal muasalnya ya. Itu asal muasal. Tapi lu tergerak gara-gara lu peduli sama bangsa dan negara. Yang menurut lu udah rusak banget nih. Ya. Dengan ngomong anjay, orang bakal meniru. Lu gak gini, pandangan lu terhadap bangsa kita dan dunia perartisan tuh udah nggak benar dong. Bukan nggak benar. Lebih ke tapi sosial media sekarang powernya luar biasa. Oke. Ketika lu ngajarin yang baik bisa jadi baik banget. Ketika lu ngajarin yang nggak benar. Ya, ketika lu ngajarin yang nggak benar bisa makin nggak benar itu banyak orang yang tahu. Dan emang kalau di medsos ada orang yang ngajarin nggak benar? Harus dilihatin sih. Nggak, contohnya aja kita nggak usah nyebut nama deh. Soalnya gue pribadi gue nggak pernah ngeliat Ya itu yang tadi gaming ngomong kayak gitu. Oh ada orang main game ngomongnya blablabla kayaknya gitu. Ya. Itu salah. Kalau dia ngomong menurut lu, kalau tuh orang gaming ngomong ya gue sih biasa aja. Ya dia, tapi yang lihat anak kecil. Orang tuanya punya PR lagi, harus nyetop. Berarti lu harus nyalain orang tuanya dong, jangan personnya dong. Bukan nyalain orang tua. Kalau kita nonton film bule ya, hampir semua film bule dia having sex, dia ngerokok, dia nyimeng. Yes, I know. Dia lebih freedom dan negaranya jauh lebih bagus daripada kita. I know. Kalau lu disebut ini orang menghalangi freedom of speech deh. No. Ngomong anjay nggak boleh. Padahal orang bule, lu nonton filmnya deh. Ya. Ada dengan free sex, ada dengan drugs dan keren. Betul. Tergantung kita nyampe apa enggak. Betul Nah sekali. kalau lu nanggepin itu sebagai kotor, kalau ada orang yang ngomong ini orang nggak nyampe aja nih, Yang nggak ada kerjaan lu. Yang Gitu. nanggepin gua kotor tentunya ada lembaga sensor kan. Ketika memang lembaga sensor itu mensensor, berarti tujuannya adalah menjaga rakyat Indonesia dari konten-konten yang dianggap lembaga tersebut tidak boleh. Yang gua lakukan adalah memberikan wawasan kepada orang tua untuk menotis lagi. Oke. Karena ada platform YouTube yang tidak dimasukin lembaga sensor kan. Mas Onat kan punya anak. Yes. Tentunya lu akan lebih membentengi anak lu dengan lu memberikan edukasi dari sosial media yang dia lagi tonton. Ya kan? Yes. Nah, yang gue lakukan adalah berusaha seperti itu. Oh. Orang tua jadi nonton, oh anjay itu gini. Lu jangan nonton orang yang suka ngomong anjay kalau masih Bukan kecil. enggak. Nah, kalau ngomong anjay itu baiknya kayak gini ya nak, jangan digunakan kayak gini ya. Tapi kalau menurut ibu, kamu harus jujur sama diri kamu. Oh, ngerti gue. Ya jangan buat nyakitin orang lain. Itu harapan gua. Sesimpel itu ya. Gue juga gemes lama-lama. Iya. Lu udah cerita panjang lebar soal penjelasan lu ya. Yes. Karena kan gue sebenarnya juga orang yang dibilang setuju enggak, dibilang nggak setuju juga enggak. Yeah. Gue tuh confused. Ini orang mau ngapain? Lu ngerti nggak lu? Apa tujuan lu? Apa maksud lu? Gue tuh ngeliat Instagram lu caciannya udah mulai nggak karuan ya. Betul. Kalimat binatang keluar. Betul. Nah, teman-teman lu yang tadi berteman sama lu atau lu punya pacar kan katanya? Betul. Itu bete nggak? Early damage-nya yang kemarin viral itu sampai kemana-mana, sampai ke teman, ke keluarga, ke keluarga pasangan gue. Gue sih berharap dan gue menyikapinya dengan gue tidak menganggap mereka itu menjauh dari gue. Lebih ke lari. Enggak, lebih ke perbedaan pendapat aja. Oh, tapi even itu kalau cewek lu berbeda pendapat sama lu. Ya so enggak apa-apa kan kita beda kepala. Kecuali cewek gue satu kepala sama gue badannya beda, nah itu baru masalah. Iya, itu kayak siluman deh bro. Gitu Iya. ya. Enggak, berarti even pasangan lu pun berbeda pendapat sama lu. Of course nggak ada masalah. Gila, berarti lu melakukan hal yang beresiko banget ya? Ya Demi edukasi kan? Coy, lu udah dengar penjelasan gue. Menurut lu apa yang gue lakukan ada positifnya?
Menurut gua pribadi, ya nggak ada. Ya ada, tapi masih banyak sebenarnya yang bisa lo edukasi ketimbang Anjay. Ya ini aja baru satu. Oh masih banyak. Ya ada solusi lain nggak? Yang lain? Iya. Kalimat apa gitu? Contoh, apa? anak umur 14 tahun bisa beli rokok. Kenapa lu nggak masuk ke situ? Ya, Sun. Ini gue baru konten pertama ini, Pak. Kenapa anak kecil bisa akses video porno dengan gampang? Yes. Kenapa anak kecil kalau ke masjid mungkin malah main-main bukan sholat yang khusyuk? 3. Keempat, kenapa pembajakan sebagai seniman nggak pernah kelar-kelar? Kenapa politik yang berbau rasisme masih ngetren? Kenapa lu nggak bahas ke lebih yang penting? Ya, Kenapa ke Anjay? Ini aja yang smooth begini, Udah langsung ngedat. apalagi yang frontal. Jadi itu tujuan lo nanti ya. Lu bakal nih, berarti gue pegang janji lo ya. Yes. Konten lu ini akan berisi edukasi ya. Ada playlist gue edukasi. Ada konten gue playlist edukasi. Karena gue nggak cuman ini. Jadi Anjay ini trigger. Lu bakal nyari yang bermasalah sama bangsa dan negara ya. Ya tentunya kalau itu bisa dijadiin edukasi, kenapa enggak? Oke. Lu ada kepikiran lagi nggak selain Anjay? Ada. Yang menurut lu ini nggak benar nih? Oke, 2 minggu lagi tayang ya. Ada kok banyak. Kalimat. Nggak surprise kok di sana. Oh iya. Tapi ada. Setelah Anjay ada lagi nih. Asu. Enggak. Bukan ya. Oke. Terus terakhir gue liat berita lu juga lu melelang baju lu. Yes. Di Deddy Corbuzier. Bukan di Deddy Corbuzier. Di podcastnya Deddy. Bukan. Di mana? Baju yang gue pakai di tempatnya Om Deddy Corbuzier. Oh, baju lu yang pakai di podcastnya Om Deddy lu lelang. Yes. Oke, kenapa? Karena sebelum dimasuk podcastnya Om Deddy, baju itu orang nyetik nama gue pakai baju kuning terus. Tar lu ngambang nggak? Oh iya. Oke. Lu pakai baju kuning terus. Iya. Lu bisa makan di mulut ya? Hah? Bisa makan di mulut nggak? Enggak lah. Oh, enggak ya, kan kuning. Oke, terus? Wah, janganlah itu. Nah, narkoba itu nggak boleh Nah, dilakukan. kalau narkoba menurut lu nggak bener dong? sama sekali. Sama sekali jangan ditiru. Merusak Bangsa, negara dan moral. Jadi selain Anjay menurut gue lo harus bahas narkoba. Of course, itu nanti. Soalnya kan anak-anak remaja sekarang kan banyak yang tergiur beli barang ini, barang itu tanpa dia tahu. Nanti gua mungkin ya. Bener ya? Mungkin gua akan mengajak narasumber gua langsung BNN. Langsung BNN. Tepat kan? Tepat. Ya udah. Bisa dibantu nggak? Bisa. Narasumber BNN. BNN lu akan diundang edukasi. oleh Lutfi. Ya, saya akan membuat konten edukasi mengenai Yes. positif. Positif. Ya, kita lakukan nanti. Oke. Nah, Baju dulu. baju. Jadi baju itu gua pakai dari sebelum gua viral. Gua pakai syuting, gua pakai harian. Oke. Beberapa momen-momen itu muncul di berita nulis Lutfi Agisa baju kuning semuanya. Oke. Sampai berhasil masuk podcastnya Om Deddy, gue pakai baju kuning. dan gue baru nyadar gue pakai baju itu. Tar lu baru nyadar. Iya. Lu kok bisa baru nyadar? Lu mabok ya sebelumnya? Enggak. Gue tuh tipe orang yang ngambil baju di paling atas. Oke. Ya asal ambil. Set. Ini juga baju paling atas. Oke, tapi nggak kuning. Ya nggak tahu nih. Oke. Oh yang kuning udah dilelang. Oh, dia lelang. Ada yang beli tuh. Lagi udah di bid terakhir tuh 2.500.000 ya. di Sumpah bid. lu. Gila. Dan uang itu gue dedikasikan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia YKAKI. Gue kasih itu semuanya. Dan gue nggak cuma lelang aja. Gue mengajak seluruhnya orang-orang yang pengen ikut donasi di rekening gue yang udah gue kosongin. Oke. Kenapa rekening gue? Gue ada surat perjanjiannya. Oke. Dan gue sudah tantang di atas materai. Gue udah hubungi sama pihak Berwajib. bukan YKAKI. Oke, YKAKI itu ketuanya umum. Gue udah kerjasama. Oke. Untuk dia memang ditampung tempat gua. Oke. Dari tanggal 5 sampai tanggal 21. September ini adalah hari memperingati kanker anak. September. Yes. Oke. Dan warna kuning Oke. itu adalah simbol dari kanker. September ini adalah Hari Kanker Sedunia. Warna kuning adalah simbolnya. Makanya Vina Panduwinata nyanyi September ceria. Garingnya. Tapi bisa nyambung juga September ceria untuk adik-adik kita. Iya. Gitu. Oke. Jadi kurang ya. Jadi ini momen yang bagus banget. Oke. Momen yang bagus banget. Baju ini gua lelang. Kalau Mas Nat mau ngambil jadi pajangan boleh. Boleh. Oke. Itu luar biasa. Uangnya bukan buat saya. Buat gua. Ya. Bukan. Buat adik-adik. buat adik-adik kita. Karena Oke. gini, Mas. Karena gini. Kalau bicara kanker, gue punya pengalaman. Oke, kenapa? Almarhum ayah saya kanker otak. Kanker otak, oke. Di usia kelas 1, gue melihat perjuangan almarhum ayah gue itu. Ayah gue itu selalu bilang,
ke nyokap gue ya. Sakit banget. Sakit banget. Oke. Tapi bokap gue tidak pengen menunjukkan ini ke anak-anaknya. Oke. Dia tuh sebenarnya nggak butuh dikasihanin, tapi butuh disupport. Adik-adik kita nih yang usia masih kecil, betapa sakitnya dia rasakan, tapi dia tidak pengen menunjukkan. Oh, ngerti gue. Kita sebagai orang yang mungkin lebih beruntung daripada mereka, kenapa nggak kita bantu mereka? Dan gue di momen seperti ini, apalagi kondisi kayak gini ya, pandemi kayak gini, kadang kita melupakan mereka. Nah, dana ini semuanya untuk mereka. Dan siapa tahu nih, gue mengajak semua orang yang di YouTube yang sudah membahas konten tentang gue, maupun itu menghina, mau itu mengkorek, maupun itu inspirasi, maupun itu talk show seperti saat ini. Kalau itu ada AdSense-nya, kenapa enggak kita sumbangin sedikit? Kan lu dapat AdSense dari berita gue kan? Yes. Gue nggak minta itu buat gue, buat adik-adik kita yang gue tampung di satu rekening ini. Lu mau pakai nomor rekening gue aja nggak? Gue yang tampung. Ya kalau lu mau ikutan nggak apa-apa. Gue ikutan deh. Silakan. Boleh. Boleh lu ajakin follower lu. Iya, lu ini pokoknya AdSense saya bakal gue tampung dan bakal gue kasih buat gajian karyawan gue. Enggak gitu ya? Enggak boleh gitu ya? Oke. Bakal gue tampung. Nah, Bro Onat mau ikut donasi nggak sama adik-adik kita? Kan kacamata kuning nih. Oh iya, ini gue juga hari kanker sedunia ya. Ada nomor rekeningnya kok. Ada. Lu tak kabarin gue ya, berapa nomor rekeningnya. Tapi lu mau promo untuk nomor rekening yang apa nggak gini? Kan nggak semuanya mencaci lo dong. Apa semua mencaci lo nih? Nggak semua. Dari 100%, yang mencaci berapa, yang itu Gue tidak pernah clustering. Oke, tapi menurut lu banyak mencaci? Menurut gue mereka belum tahu. Memahami. Oh, belum memahami apa sih poin. Sama kayak gue posisinya ya. Ini orang mau ngapain, tujuannya apa, mau kemana endingnya. Dan kita udah tahu ending lu sebenarnya mulia ya. Lu ngelelang baju itu, orang juga banyak yang ngecengin tuh. Gak jelas nih orang, ya kan? Betul. Ternyata maksudnya lu mau donasi kanker karena lu punya pengalaman pahit sama bapak lu. Ini perdana nih, gue ngomong nih, perdana nih, di mana konten nih. Gue ngadain donasi seperti ini, ngadain lelang seperti ini, tidak untuk memperbaiki nama gue. Bohong. Demi apa? Ini netizen ya? Bohong. Gua tidak pengen menjadikan ini alat membenarkan gua nggak mau membuat alat donasi ini menjadi untuk memperbaiki nama gua. Bukan. Okay. Lu boleh nggak suka gua. Lu boleh caci gua. Yes. Tapi lu jangan caci program yang sangat mulia ini. Oh. Gua nggak butuh kok nama gua baik di mata kalian. Itu urusan lu deh. Itu urusan lu. Tapi kalau yang ini lu harus bisa bedain. Nah, ini di sini gua menantang kalian menjadi netizen yang smart. Ketika hal yang ini donasi ini sangat positif, lu masih bilang ini negatif, lu nggak tahu diri ya. Simple. Itu gue setuju. Ya. Mau orang nggak suka pribadi lu, itu urusan mereka. Yes. Tapi kalau lu punya program yang sosial, lu jangan ngatain programnya dong. Yes. Apalagi sampai ada orang yang membuli di yayasan tersebut, neraka buat lu. Iya, setuju gue kalau itu. Gue setuju banget. Apalagi lu pernah punya pengalaman pahit ya. Yes. Sama berarti udah almarhum nih ya. Almarhum. Kelas 3 SD gue ya. Oke, makanya lu concern sama kanker dan lu pengen donasiin itu semua ke kanker. Nice bro. Sekarang gue udah mulai dapat edukasi lu sedikit ya. Tapi kalau anjay gue masih kurang dapet nih. Tapi gue udah tahu sisi positif lu sih. Menurut gue lu smart sih bro. Lu bisa membuat suatu stigma dari anjay sampai heboh tuh buat gue udah gokil. Walaupun banyak orang ngomong kurang, ada cari sensasi atau pansos, tapi yang lo bilang ya bodo amat urusan lu nilai gue. Ya ini program gua, nggak suka nggak usah lu tonton kan. Jangan ditonton, nggak suka jangan dihujat. Oh jangan dihujat, ditonton. Oh ya kan. Karena di belakang gua ada orang-orang yang gua harus gaji. Benar. Makanya tadi lu rekeningnya mending buat gua juga banyak nih. Jahat lu mau ngambil donasi. Oh iya. Netizen lagi ya. Siapa lu dibully lu? Gua tuh netizen. Nah, ini kenapa nih? Kan netizen jahat-jahat kayak gua gitu. Kenapa enggak rekeningnya mereka? Itu banyak yang ngomong. Tenang, nanti gua akan keluarkan surat perjanjian gua dan memang di pihaknya mereka sudah mengiyakan ditampung di tempat gua supaya apa? Tanggal 21 gua tahu berapa nilainya sumbangannya dan lu berani demi Tuhan, demi Allah. Of course lu enggak bakal ngambil uang itu 1% sama sekali, Bang Onat. Okay. Gue punya rekening 4, satu nih khusus gue siapin ini, dan itu nggak ada gaji gue sama sekali. Keren kalau program lu tadi keren. Gue tanda tangan di atas materai, secara hukum gue harus bisa ditanggungjawabkan. Gue tanda tangan diri gue sendiri, gue tanda tangan kepada Allah, bukan tanda tangan ya, konsepnya adalah gue berjanji kepada Allah, gue serius menjalankan program ini dan tidak ada 1 rupiah pun masuk ke pribadi gue. Ketika itu ada, laknat buat gue. Berarti kita sudahi pembicaraan ini.
gue udah mulai dapat poinnya, walaupun yang soal anjay gue masih rancu. Sebenarnya gue masih rancu sama tujuan lo, yang menurut gue kayak gini loh, kali, lo ngerti nggak? Yes. Masa sih lu semulia itu? Tapi itu hak lo dan hak gue dong. Betul. Ya dong. Betul. Makanya gue mencoba mengundang lo untuk gue pengen tahu nih orang apa, mau ngapain dan endingnya mau apa. Dan ternyata menurut gue ending lo cukup mantap sih dengan lo mau donasi gitu ya. Yang anjay itu pun juga gue bisa ngomong ya itu hak lo juga ya. Lo yang ngomong, lo yang edukasi. Kalau pada nggak suka ya jangan hujat. Iya. Biasa aja. Kan freedom of speech ya. Yes. Orang boleh ngomong apa aja. Giliran yang ngomong kasar lo nggak hujat. Nah, Giliran ya kan. Itu kan poin yang mau lo sampein kan. giliran orang menotis hal yang ini bisa jadi buruk, dihujat ya kan, malah dibilang pansos, dibilang ini. Nah, ini real pansos. Ini real pansos, Tapi ini channel siapa ya? channel gua Berarti siapa yang pansos? dong. Oh, iya. Jadi Tapi gua nanti ada di channel gua pansos ke lu. Iya dong, Sepakat ya? sepakat. Pansos kayak gini ya. Pansos tuh kayak gini. Nah, yang gua pansos lakuin- tuh apa sih, yang mana sih? Pansos sosial. Oh, panjat sosial. Oke. Enggak, soalnya kalau di konsep gue ini emang gue selalu penasaran. Jadi bintang tamu yang gue undang itu Nah, lu penasaran nggak? Gua nggak ngapain ngomong bahas anjay, dibilang gua pansos sama orang-orang di luar sana. Aneh nggak? Gua nggak pernah nyebut nama kok. Gua sendiri pernah ngomong anjay. Jadi gua pansos dengan diri gua sendiri. Terus sama siapapun orang itu, gua nggak pernah nyebut nama, nggak pernah konten sama dia, nggak pernah foto sama dia, nggak pernah nge-tag dia. Malah mereka di kolom komentar gua. iya, banyak kan tuh yang centang biru semua. Yang pansos siapa? Yang pansos mereka. Kayaknya 150 juta orang impressionnya di Instagram gua. Hampir setengah penduduk Indonesia ya. Hampir, Pak. Gila. Gua maju pemilu Depok kemarin. hanya untuk mau bahas anjay. Iya. 150 juta orang nonton lo. Iya. Anjay. Thank you, bro. Ini aja Udah sosial gini. nggak boleh. Ya udah gini. Enggak kena. Thank you, Elvi ya. Sama-sama. Nice to meet you, bro. Nice to meet you too. See you. Jangan lupa donasi ya.